Toku saleleng ngoluku pupuji ho iro asalhu saitongi ngotoku saleleng ngoluku pupuji ho iro pusoki parte ke aku hawaki go disi hasan nange merang bawang darak dopinahan idoloki. Dahulu kala di sebuah lembah subur di Sumatera, hiduplah seorang pemuda bernama Toba. Ia tinggal sendirian, hidup dari bertani dan memancing di sungai. Walau sederhana, Toba adalah orang yang jujur dan rajin. Suatu hari, Toba mendapatkan panen yang sangat sedikit, sehingga ia harus memancing di sungai untuk makannya. Dan bila berlebih, ikan itu akan dijualnya. Toba mencangkul, terlihat lelah setelah bekerja seharian. Hari ini panennya sedikit dari biasanya, tapi perutku kosong. Aku akan pergi mancing dulu ke sungai. Semoga ada rezeki hari ini. Setelah itu, Toba berjalan ke sungai dan memulai untuk memancing. Sudah 1 jam tidak ada ikan mendekat. Mungkin aku harus pulang saja. Tiba-tiba, kayunya bergerak sangat kuat. Apa ini? Ikan emas? Indah sekali. Toba membawa pulang ikan itu dan ia masukkan ke dalam bakulnya. Sesampainya di rumah, kayu bakar Toba telah habis dan Toba harus kembali ke hutan lagi untuk mencari kayu bakar tersebut. Oke, habis segala lagi kayunya. Mana aku sudah lapar. Toba kembali ke kebun mencari kayu bakar. Setelah itu, ia pulang. Sesampai di rumahnya, ikan yang ia dapatkan tadi telah hilang dan hanya menemukan kepingan-kepingan emas di dalam bakul tersebut. Mana pergi ikan itu? Aku sangat lapar. Toba yang merasa kecewa pun pergi ke kamarnya dengan perasaan yang sangat sedih. Sampai di kamarnya, ia menemukan seorang wanita cantik di kamarnya. Siapa kamu? Kenal saya Toba, aku adalah jamban ikan yang kamu tangkap tadi. Dan kepingan-kepingan emas tadi adalah sisi-sisiku. Karena kebaikanmu, aku akan masaki makanan kesukaanmu. Toba dan putri ikan pun berjalan ke dapur. Tak lama kemudian, masakan pun telah selesai. Di dalam hati Toba, ia berkata, "Masakan ini sangat sedap, apalagi dia menjadi istriku. Pasti aku akan bahagia." Ternyata, perkataan yang diucapkan Toba di dalam hatinya itu sampai ke telinga sang putri ikan. Baiklah, aku akan menjadi istrimu. Tapi dengan satu syarat, jika kamu mengungkit asal-usulku, aku akan kembali ke asal-usulku. Pasti aku tidak akan melanggarnya. Toba dan putri ikan pun menikah. Mereka hidup berbahagia. Di suatu hari, penduduk desa sedang bergosip di depan rumah Toba. Istrinya Toba cantik ya. Kira-kira dari mana sih asalnya? Aneh sih memang. Dia kan juga pernah ya di sini. Kok tiba-tiba saja sudah menikah dengan si Toba? Ibu bilang dia berasal dari sungai. Mungkin ibu manusia sungguhan.
kemudian, lahirlah seorang anak laki-laki yang cerdas dan lincah, namanya Samosir. Di luar rumah, Toba, istri, dan Samosir sedang duduk bersama. Mau ngapain kemarin? Ayah, ibu, boleh nggak aku jemput kamu hari ini? Saya pulang. Kamu masih kecil sama saya. Belajarlah dulu. Nanti kalau berhasil, kau boleh ikut saya. Baik-baik anak saya. Apa aja anak Ya, aku tahu. Dia harus kelak nanti. Toba berpamitan kepada anak dan istrinya dan membawa alat-alat untuk berkebun. Sesampai di kebun, ia menyapa para penduduk yang sedang bekerja. Selamat pagi semuanya. Pagi, Top. Kabar baik ya, lahanmu sekarang subur sekali. Ya, berkat doa dari istriku dan kerja kerasku, kini lahanku menjadi subur dan lebih menghasilkan panen yang berkualitas. Tentu, semoga langgeng ya, Top. Penduduk saling berpandangan curiga, tetapi tidak berkata apa-apa lagi. Pada suatu hari, Putri Ikan meminta Samosir, anaknya, untuk mengantar makanan kepada Toba. Samosir, tolong antarkan ini ke ayahmu ya. Malas sekali Bu, aku ingin bermain lain-lain bersama teman-temanku. Ayolah Samosir, ayahmu pasti sudah lapar. Baiklah Ibu, aku akan mengantarnya. Samosir pun berjalan ke kebun ayahnya. Pada saat di perjalanan, ia tergoda dengan teman-temannya yang sedang bermain layang-layang. Suatu hari, Toba merasa sangat lapar di ladang. Ia meminta Samosir mengantarkan makanan dari rumah. Beberapa anak tertawa dan bermain layang-layang. Samosir bermain hingga lupa waktu. Waktu berlalu, makanan sudah dingin. Toba menunggu lama dalam lapar dan marah. Akhirnya, Samosir datang dengan ngos-ngosan. Ayah, maaf ayah melambat. Ini bukan untuk ayah. Oh, ini anak apa? Dasar tak tahu tanggung jawab. Samosir berlari ke rumah sambil menangis. Sesampai di rumah, ia mengadu kepada ibunya. Ibunya pun murka kepada ayahnya. Aku benar aku anak ikan. Enggak, Nak, kamu anak ibu. Toba pun pulang dengan muka panik dan menyesal. Kata-kata itu telah melanggar janji yang diucapkan oleh Toba dulu. Sang istri yang mendengar itu sangat terpukul. Toba, kau telah melanggar sumpahmu. Padahal aku sudah mempercayamu. Aku tidak bermaksud. Aku hanya terpancing emosi tadi. Karena kau telah menghina darah dagingku, aku akan pergi ke asal usulku. Tiba-tiba tanah mulai retak, air menyembur dari dalam bumi, langit menjadi gelap dan petir menyambar. Apa yang terjadi? Air mendadak menghitam. Lihat, tanahnya retak. Air keluar dari mana-mana. Air lari. Ibu, jangan tinggalkan aku. Semua penduduk berteriak panik, mencoba menyelamatkan diri. Apa ini karena Toba? Karena yang ini kutukan. Ayo naik ke atas bukit. Ayo naik. Samosir anakku, maafkan ibu. Kau bakal aman di pulau sana. Aku menyesal. Aku akan hidup dalam penyesalan seumur hidupku. Air terus meluap, menenggelamkan seluruh lembah. Desa itu hilang ditelan danau besar yang kini dikenal sebagai Danau Toba. Dan di tengahnya muncullah pulau yang kemudian disebut Pulau Samosir sebagai kenangan akan anak yang telah ditinggalkan. Aku akan selalu menjaga danau ini sebagai penyesalan dan sebagai kenangan cinta sejati yang telah hilang. Dan begitulah kisah terbentuknya Danau Toba, sebuah kisah tentang cinta, janji, dan penyesalan yang tak terlupakan. I'm thinking 궁금해하실 때 tell me oh yeah 뭐가 널 행복하게 하는지 text me
Hehehe.